Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat Morning, pagi. Pak. Apa kabar pagi ini, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Luar biasa, Pak. Sudah sarapan semua ini? Atau ada yang belum sarapan? Belum, Pak. Aduh, Pak Julius, kenapa belum, Pak Julius? Ya? Ya, biasa juga Iya. sarapan jam 10, Pak. Jam 10, jam Terima 11. kasih, Pak, nawari sarapannya. Oke, oke. Tapi ngopi sudah ya, Pak Julius ya? Siap, sudah apa, Pak? Wajib kalau kopi. Ya, jadi sarapan dulu, Bapak. Bapak Ibu sarapan dulu. Jadi awali hari Bapak Ibu dengan sarapan, bukan dengan senyuman. Karena senyuman tidak mengenyangkan. Terus siap. Iya. Bu Amang nggak baku dong, mantap kali pantunnya. Apa istilah kita, quote kita hari ini ya, kata-kata kita hari ini ya, kata-kata perkenalan kita itu. Awali hari Bapak Ibu dengan sarapan, bukan dengan senyuman, karena senyuman tidak mengenyangkan perut. Iya. Awali hari Bapak Ibu dengan sarapan supaya Bapak Ibu kuat menghadapi kenyataan hidup. Siap, Bapak. Oke, baik. Bapak Ibu ketemu dengan saya, Alam Sahril nama saya. Ya, kalau di PKP, PKA juga Lansar karena sering menjadi coach, maka ada yang memanggil juga Coach Aril, ya. Jadi kalau coach saja, jangan panggil Pak Coach, gitu. Iya, Coach Aril. Aril itu bukan gaya-gayaan, Aril itu singkatan dari Alam Sahril. Hanya di depan, Ril 3 huruf di belakang, di Aril. Karena nama saya kan 11 huruf. Kayaknya kepanjangan kalau mau disebutkan semua kan. Ya, jadi disingkat saja, hanya di depan gitu, realnya di belakang. Gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya akan memfasilitasi pembelajaran agenda ketiga bersama dengan kelompok 3, Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok 3, kurang lebih selama 4 hari Bapak Ibu. Jadi hari Jumat, Sabtu, Senin, dan Selasa. Di mana pembelajaran kita nanti akan terdiri dari 2 jenis pembelajaran e-learning ini. Yang pertama itu sinkronus, dan yang kedua itu asinkronus. Jadi di sinkronus Bapak Ibu, kita pembelajarannya secara virtual classroom, melalui aplikasi Zoom Meeting. Kemudian untuk asinkronus, Bapak Ibu nanti akan saya berikan tugas-tugas yang dikerjakan, ada tugas individu dan tugas kelompok. Jadi karena saya sebagai fasilitator di agenda ketiga, kelompok 3, maka untuk pembelajaran asinkronus, saya tetap standby, saya tetap tetap standby kalau Bapak Ibu menemui kendala atau menemui kesulitan atau ada yang mau diperjelas lagi tentang tugas-tugas yang saya berikan Bapak Ibu. Oleh karena itu, nanti saya akan memberikan nomor yang bisa dihubungi, nomor HP dan juga nomor WA. Silakan di chat saja, di japri, di chat kalau seandainya Bapak Ibu menemui kendala atau nanti ada kesulitan ketika mengerjakan tugas-tugas asinkronus. Selain itu, untuk tugas-tugas asinkronus Bapak Ibu, nanti teknis pengumpulannya itu Bapak Ibu kumpulkan di LMS, linknya saja. Jadi tugas-tugas nanti yang saya berikan di asinkronus, Bapak Ibu masukkan dalam satu akun Google Drive. Kemudian akun Google Drive itu Bapak Ibu kasih folder, nama folder, misalnya folder agenda ketiga hari ke berapa sekarang? Ke-14 ya, 15 ya. Hari ke-15 dari Bapak Ibu ikut pelatihan kan? Ya, kemudian agenda ketiga hari ke-15, hari ke-16, hari ke-17, dan hari ke-18. Nanti tugas-tugas yang saya berikan itu Bapak Ibu kerjakan, masukkan saja di situ, dan linknya nanti yang dikumpulkan di LMS, di Learning Management System-nya, di LMS-nya Bapak Ibu kumpulkan link itu saja. Dan juga untuk mengantisipasi kalau saya menemui kendala ketika membuka link, membuka LMS, ya, kadang-kadang kita tidak tahu, kadang ada jaringan, ada gangguan dan sebagainya, itu mohon juga nanti tugas-tugasnya dikirimkan saya secara japri di WA, ya, linknya itu kirimkan juga ke WA. Dan pengalaman kemarin dari kelompok 1 dan kelompok 2, ada beberapa link yang tidak bisa saya buka. Jadi mohon nanti sebelum Bapak Ibu mengirimkan link Google Drive-nya, Bapak Ibu setting dulu linknya, ya, sehingga saya tidak perlu lagi untuk merequest, ya, untuk membuka itu. Jadi saya bisa langsung buka.
Dan untuk settingnya Bapak Ibu jangan di setting edit, tapi di setting view saja, sehingga saya hanya bisa melihat. Ya, oke. Itu Bapak Ibu. Nah, baik. Izin share screen Bapak Ibu. Saya akan memaparkan terlebih dahulu desain pembelajaran kita pada hari ini Bapak Ibu. Ya, saya akan memaparkan dulu desain pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini adalah sinkronus pertama. Ya. Hari ini sinkronus pertama di pembelajaran agenda ketiga. Ya, ya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah kelihatan layar? Sudah, ya? Pak. Sudah Bapak terlihat Oke. jelas. Iya. Jelas ya? Jelas, Bapak. Ya, kalau tidak jelas, ya pakai kacamata. Oke, baik. Jadi agenda ketiga, nama agenda kita adalah pengendalian pekerjaan. Pengendalian pekerjaan. Nah, untuk kita sinkronus kita hari ini, sinkronus hari ke-15. Ini Bapak Ibu, ini hari ke-15 Bapak Ibu mengikuti pelatihan. Di mana hari pertama sampai dengan hari ke-10 Bapak Ibu belajarnya melalui self learning, pembelajaran mandiri. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa pembelajaran kita di PKP ini, di pelatihan kepemimpinan pengawas ini, Bapak Ibu akan melalui 4 tahapan pembelajaran. Tahapan pertama, apa yang disebut dengan self learning atau belajar mandiri, ya. Kemudian tahapan kedua, e-learning atau pembelajaran daring, pembelajaran dalam jaringan. Tahapan ketiga itu klasikal, pembelajaran klasikal, dan tahapan keempat aktualisasi, pembelajaran aktualisasi. Itu Bapak Ibu off campus nanti selama 60 hari kalender. Jadi kita sekarang masuk ke pembelajaran tahapan kedua, e-learning. Hari diklat Bapak Ibu itu hari ke-15, makanya hari ke-5 perhitungannya dari mulai Bapak Ibu belajar di MLOC, ya, di belajar self mandiri, self learning atau belajar mandiri. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah learning journey kita, ya. Ini learning journey kita. Jadi kira-kira acara kita hari ini gitu ya. Ya, acara kita hari ini biasanya kalau ada pertemuan itu kan pembawa acara biasa menyampaikan urutan acara dulu kan. Acara kita hari ini gitu ya. Iya. Oke. Yang pertama Bapak Ibu, kita berbagi pengalaman dalam pembelajaran self learning, ya. Kemudian ya, kita sharing isi agenda, kemudian overview agenda 3 dan penjelasan tugas asinkronus hari ke-15. Oke. Nah, itu pembelajaran kita Bapak Ibu ya. Tetapi sebelum kita masuk ke berbagi pengalaman tentang pengalaman Bapak Ibu belajar kemarin di self learning, khususnya pada belajar agenda ketiga, kita adakan perkenalan dulu ya. Kita perkenalan dulu sebentar karena ada pepatah mengatakan, apa pepatah mengatakan? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka Sayang tak maka cinta. tak rindu. Oh, karena saya maka tak rindu, ya. Oke, jadi supaya Bapak Ibu kita lebih saling mengenal, terutama saya, mungkin antara Bapak Ibu sudah saling mengenal, tapi dengan saya kita belum begitu mengenal. Supaya pembelajaran kita bisa tersampaikan, kita perlu membangun keakraban dulu Bapak Ibu. Ya, jangan sampai pembelajaran kita kaku. Jangan sampai pembelajaran kita kaku. Jadi kalau belajar dengan saya ini Bapak Ibu kita menggunakan prinsip 3S Bapak Ibu. Santai, serius, terakhir sukses. Iya. Jadi kita santai-santai saja. Yang mau ngopi silakan ngopi, gitu ya. Yang mau minum silakan minum, gitu. Yang ahli hisab jangan dulu, tahan dulu. Ada yang ahli hisab di sini kan? Iya. Yang ahli hisab jangan dulu. Ya, tidak diizinkan di Zoom kita untuk merokok. Ya, karena yang ahli hisab itu biasanya dicari pada saat mau penetapan 1 Ramadan dan Lebaran. Ya, itu dicari biasanya ahli hisab itu ya. Ya Bapak. Iya, untuk penonton. Jadi kita santai saja, kemudian kita serius, kita pahami materinya dengan serius. Terakhir nanti kita sukses, ya. Sukses dalam pembelajaran ini. Artinya tujuan saya merumuskan tujuan untuk pembelajaran ini tercapai. Baik, kita mulai dari perkenalan saya dulu. Ya. Itu ada nama saya, ya, Alam Sahril. Ya, boleh saja dipanggil Coach, ya, Coach Sahril.
ya, atau boleh panggil Pak juga boleh, atau boleh dipanggil juga Abang. Iya, asal jangan dipanggil adik saja ya. Karena sepertinya saya yang tertua di sini. Di kelompok ini sepertinya saya yang tertua. Ya, karena saya sudah lolita Bapak Ibu. Lolita itu lolos 50 tahun. Iya. Bapak Ibu mungkin yang ada sudah jelita tapi belum lolita. Kalau jelita itu jelang 50 tahun, 40-an gitu ya. 45 ke atas gitu. Kalau saya sudah lolita. Ya, terserah mau panggilannya apa saja ya. Kemudian saya sehari-hari sebagai widyaswara ahli media, Bapak. Jadi widyaswara itu PNS yang diberikan tugas untuk diganti, mendidik, mengajar dan melatih pada pendidikan dan pelatihan ASN dan non ASN. Jadi kami juga bisa mengajar di non ASN. Kayak saya pernah juga ngajar penguatan kepala desa. Itu kepala desa kan non ASN kan, ya, dari Kabupaten Muratara waktu itu pernah juga. Jadi kalau di sekolah itu pengajarnya namanya guru, kalau di pelatihan itu namanya pelatihan keterampilan instruktur, kalau di kuliah itu dosen, kalau di diklat itu namanya Widyaswara atau biasa disingkat WI ya. Oke. Nah, saya di WDSA ahli media ada 4 jenjang, saya di jenjang yang ketiga, jenjang ahli media. Sehari-hari saya di BKPSDM Kota Lubuk Linggau, home base-nya di BKPSDM Kota Lubuk Linggau, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. And then itu ada my number, itu ada nomor yang bisa dihubungi ya. Itu nomor saya. Oke. Ya, kalau berkenan silakan di-save. Iya. Supaya memudahkan kita, seperti saya katakan di awal tadi, memudahkan kita komunikasi pada saat pembelajaran asinkronus ya. Ya, atau memudahkan kita bersilaturahmi ya, bersilaturahim di dunia maya ya. Oke. Kemudian alamat saya di Jalan Kerinci 2 nomor 94 RT 10, nama kelurahannya Tabajemekeh ya. Nama kelurahannya Tabajemekeh. Mungkin tadi ada Pak Resi yang dari Lubuk Linggau. Pak Resi mungkin tahu ya Tabajemekeh ya. Nanti Bapak Ibu kalau ke Lubuk Linggau, Bapak Ibu silakan main ke mall dekat rumah saya di Lipo Mall namanya. Nah, nanti mainlah ke Lipo Mall, nah, silakan mampir. Tinggal jalan kaki doang ya. Ya. Cuma saya tidak nanggung kalau Bapak Ibu kecapean jalan kakinya dari Lipo ke rumah saya ya. Saya tidak bertanggung jawab. Oke, kemudian itu ada akun media sosial. Kalau mau berkomunikasi melalui media sosial, ya itu ada akun Instagram, Facebook, dan juga akun YouTube channel. Insya Allah Bapak Ibu, pembelajaran kita ini akan saya upload juga di akun YouTube channel sebagai rekam jejak Bapak Ibu dan juga rekam jejak saya bahwa kita pernah bertemu di suatu masa, di suatu hari, di suatu tempat melalui Zoom meeting. Ya, oke. Nama akun media sosialnya Al Pegagani. Ya, Al itu adalah singkatan dari nama saya juga, Alam Sahril, diambil 2 huruf depan. Kemudian Pegagani itu adalah suku. Ya, di Sumatera Selatan ini ada beberapa suku. Ya, salah satunya adalah suku Pegagan. Yang mana suku Pegagan itu ada suku Pegagan Ilir, suku Pegagan Ulu. Saya di suku Pegagan Ilir, dikelompokkan lagi suku Pegagan Ilir suku 2. Ya, makanya namanya Pegagani ya. Ya, kadang-kadang ada teman juga bertanya, kok seperti nama tanaman ya? Kan ada daun pegagan itu kan, yang tanaman rawa-rawa itu kan. Ya, saya bilang itu suku, daerah saya suku. Ya, nama suku. Oke, nama suku yang salah satu suku yang ada di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan ini kan banyak suku, ada suku Kombeng, ada suku Besemah, gitu ya. Ada suku Sindang, gitu. Nah, kalau saya suku Pegagan. Baik, Bapak Ibu, itu sedikit perkenalan dari saya. And then here is your turn. Sekarang giliran Bapak Ibu. Mungkin kita untuk efisiensi waktu, menghemat waktu, mungkin kita langsung saja masuk ke satu ini ya. Nanti Bapak Ibu silakan dalam waktu 1 menit saja satu orang. Waktu kita terbatas, 1 menit satu orang, silakan memperkenalkan diri, nama, jabatannya apa, dan di mana unit kerjanya. Terakhir, Bapak Ibu ceritakan yang ini, pengalaman Bapak Ibu dalam pembelajaran self-learning. Apa yang Bapak Ibu alami, apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu dapatkan dalam pembelajaran self-learning kita kemarin, saat Bapak Ibu belajar secara mandiri atau self-learning. Oke. Oke, Bapak Ibu ya. Ya, mungkin kita mulai dari Pak ini dulu dah, yang di sebelah saya dulu. Kalau di sini sebelah saya itu Pak Maidi. Silakan Pak Maidi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Medi Satria, asal dari UPT Lapas kelas 2B Melabuh di Aceh, khususnya wilayah Aceh Barat. Sekarang dititipkan amanah sebagai Kasih Administrasi Keamanan dan Ketertiban di Lapas kelas 2B Melabuh. Kemudian status kawin istri 1, anak 3 Bapak. Yang paling tua sudah SMA, yang paling bungsu kelas 5 SDK Bapak. Pengalaman yang dapat secara pribadi saya gambarkan selama pembelajaran e-learning, mungkin Bapak, e-learning ini sifatnya kalau kita belajar sendiri itu paling berat, bebannya paling berat, bosannya luar biasa, masuknya nggak masuk-masuk. Tapi saya buat trik Bapak, mohon izin mungkin jadi apa? Kita sharing-sharing. Saya buat trik, saya tulis-tulis. Yang pentingnya saya tulis Bapak. Misalnya langkah-langkah kita dalam apa mengambil alternatif pemecahan masalah, kita identifikasi masalah, itu saya tulis-tulis gitu aja Bapak. Saya maksudnya ini bahan mohon izin penuh coretan nih Bapak. Kalau Mantap, staff saya pening, Komandan, banyak kali barang satu. Itulah kalau saya cuma membaca nggak masuk. Makanya saya buat semacam gimana saya bisa biarpun sedikit tapi terekam terus. Itu aja mungkin sebagai perkenalan dari saya Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Maidi dari Malaboh ya. Yang kemarin yang ada, mohon maaf, yang tsunami waktu itu ya Pak ya. Malaboh kan? Iya Pak. Itu yang paling parah Pak, yang terisolir hampir 2 minggu Bapak, tidak ada bantuan. Oh gitu. Cuma saya bukan asli Melabuh Bapak, izin Bapak. Saya aslinya Banda Aceh, tugasnya ke Kabupaten Aceh Barat Pak. Perjalanan Aceh Barat perbatasan dengan Banda Aceh Pak ya? Itu kalau Banda Aceh kan di provinsinya, dia ke kabupaten Bapak, perjalanan 4 jam dengan jalur darat Bapak. Siapa Pak? Oke, thank you Pak Maidi. Ya, itu ada tips ya, tips dan triks dari Pak Maidi katanya supaya nggak lupa ya membuat catatan-catatan. Bagus itu Pak Maidi ya. Iya, gitu. Nanti dilihat sama anak buahnya itu, oh, Bapak ini memang betul-betul belajar tuh ya. Iya, berserakan tuh di bawah catatan-catatannya. Jadi kelihatan belajar ya. Bukan belajar, mumet Bapak, udah mumet makanya. Siapa Pak? Oke, baik, thank you Pak Maidi. Ya, jadi Pak Maidi memberikan tips dan triks untuk kita ya. Lanjut kita. Yang kedua Pak Ading. Silakan Pak Ading. Siap Bapak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya Pak Ading gangguan sinyal nih. Sudah terbantu kita semua. Hormat Pak Coach, Pak Ari. Gak ngelik apa ya? Iya. Ya, kayaknya itu ada keterangan network bandwidth itu. Network bandwidth. Iya Bapak, bentar Bapak. Gimana Pak Ading, bisa dilanjutkan? Sudah jelas Bapak? Sudah. Siap. Izin Bapak memperkenalkan diri. Mohon maaf ada gangguan jaringan. Siap Bapak. Nama saya Muhammad Ading Saidi.
saya asli dari Jambi, Bapak, suku Oh, Jambi. Melayu, siap, suku Melayu, dan ada keturunan Sunda juga. Hmm. Sesuai dengan nama saya, Ading, Pak. Adik. Panggilan Iya, saya, Pak. betul. Mm-mm. Siap. Kemudian saya dipercayakan menjabat sebagai Kasih Binadik, Bapak, di Lapas Kelas 2 Jambi. Kurang lebih 9 bulan, Bapak, sudah Hmm. eh, mengemban tugas tersebut. Kemudian eh, terkait dengan pengalaman saya mengikuti program pelatihan ini, khususnya yang self learning secara mandiri, ya memang sangat banyak materi yang bisa dibilang hal yang baru untuk saya dalam pelaksanaan tugas, juga disesuaikan dengan terkait dengan teori dan juga praktek di lapangan. Hal ini memang sangat jadi beban pikiran, Bapak, karena secara teori disampaikan dengan materi itu bisa dibilang untuk di praktek lapangan perlu untuk ya sharing-sharing seperti ini, Bapak, langsung tatap muka ataupun dengan bimbingan dari coach, tutor, biar lebih mantap, Bapak, karena Ya. dinamika dalam dalam pelaksanaan tugas itu pasti beragam, Bapak, dan itu memang harus saling sharing dan eh, kita membentuk mencari solusi untuk permasalahan yang ada di masing-masing kita tugas, Bapak. Mohon bimbingan dan arahan selanjutnya, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Pak Ading. Ya, jadi Pak Ading dari Jambi ya, dari Jambi, Siap, Bapak. Binadik, pembinaan Ya, anak didik ya. Ya, iya, Pak. Bimbingan anak iya. narapidana dan anak didik. Bimbingan narapidana dan anak didik. Ya. Jadi Pak Ya, Bapak. Ading merasa bahwa pembelajaran mandiri kemarin itu agak kurang begitu mengena atau kurang begitu puas lah gitu ya, karena nggak ada teman untuk bercerita, sharing ya Pak Ading ya. Kita Betul, Pak. belajar Betul. sendiri. Jadi dengan adanya e-learning ini ya ada teman-teman satu kelompok, ada juga tutor atau fasilitator yang mungkin kita bisa ajak sharing-sharing gitu ya. Iya, Siap, oke, betul, bagus Bapak. Pak Adi. Iya, Terima kasih, thank Bapak. you Pak Ading. Lanjut kita ke Pak Pai. Siap, Bapak. Silakan Pak Pai. Izin Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izin Bapak Bu, perkenalkan saya Pak Isaman, akrab disapa dengan nama Pak I. Kalau orang Aceh bilang itu Pak, itu tuh Pak I itu lebih dikenal Wasabi gitu Pak. Kalau gitu. Jambi ini penganut agama Islam. Oh gitu, kepanjangannya Pak itu penganut agama Islam. Oke. Penganut Ya, ya. agama Islam kenal Pak. Cuma kalau di Aceh itu asram itu Pak. Itu Pak siapa Pak Sopi itu lebih tahu. Pak Maidi itu dari Aceh itu. Ya, Pak Maidi. Pemberontak lah. Umur sudah masuk 52 tahun Pak, sama seperti Bapak sudah lewat masa 50 tadi Pak. Apa tadi? Ya, Lolita Pak ya. Lolita juga. Iya Pak, betul Pak. Sudah lulus 50 Iya. tahun Pak. Lolos 50 tahun. Iya. Anak 2, istri baru 1 Bapak. Apa Pak? Istri 2, anak 1. Istri baru 1 Bapak. Oh, Anak istri 2. yang 1. Istri yang 2 Pak. Pak Maidi langsung tanya itu apa rumusnya gitu, resepnya itu. Oke. Aja Bapak. Anak yang paling tua sudah bekerja Bapak. Tamat Alhamdulillah. IPDN juga Bapak, tamat IPDN tahun 2020. Sudah bekerja, alhamdulillah Bapak. Saya dipercaya menjadi KPLP Lapas Kelas Lebih Bangko, lumayan lama juga Bapak. Oh Bang, Jadi udah lama Pak. masuk 2 tahun lah Bapak. Jadi pengalaman saya belajar learning ini maupun belajar mandiri kemarin itu Pak, lebih mantap learning daripada mandirinya Pak. Mandiri itu sama seperti Pak Gitu. tadi banyak mumatnya, terus banyak ya yang lebih parah lagi Bapak. Mohon izin pada mohon maaf, atasan kita ini kan bukan tidak mau tahu Bapak, kurang mau tahu Bapak.
karena gitu. saya ini KPLP, jadi masih diperintah-perintah. Padahal kita ini belajar, itu Bapak. Padahal kita belajar, padahal diperintah sana, perintah sini. Nah, itu menjadi ya banyak pusingnya lah Bapak. Iya, Jadi iya. learning ini lebih baik lagi Bapak. Oke. Dengan learning ini, semoga harapan saya ya dapat lebih baik lagi dan mohon arahan dan bimbingan tentunya dari Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pai dari Bangkok. Jadi pengalaman Pak Pai memang begitu Pak. Itu salah satu apa ya? Salah satu hambatan, salah satu tantangan belajar mandiri juga belajar e-learning. Karena Bapak Ibu posisinya masih di tempat kerja. Ya, jadi mau tidak mau ya tetap disibukkan dengan aktivitas sehari-hari gitu. Ya, pokoknya pintar-pintar lah Bapak, Mama Bapak Pai pintar-pintar lah bagi-bagi waktunya ya. Iya. Siap Bapak. Oke. Siap. Artinya memang itu yang tidak bisa dihindari, Pak. Memang tidak bisa dihindari kecuali kalau nanti Bapak sudah belajar klasikal yang 10 hari lebih ya. 2 minggu lebih 3 hari 2 ya. minggu. Ya, sekitar 2 mingguan lebih. Nah, yang 2 mingguan lebih itu ya Bapak belajar klasikal. Nah, itu baru Bapak memang dibebas tugaskan ya, bukan dari aktivitas sehari-hari ya, kerjaan-kerjaan kantor, tugas-tugas sehari-hari gitu. Karena nggak mungkin lah atasannya Pak, dia harus ke Linggau, nemui Pak Pai dari Bangkok ke Linggau. Ini Pak Pai gimana nih? Ya Siap kan? Bapak. Siap Bapak. Iya, oke. Maka ya wajar-wajar saja, tergantung kita bagaimana kita mengaturnya ya, mengatur waktunya dan juga mengatur strateginya. Kalau untuk strategi, saya yakin Pak Pai pasti bisa lah. Siap Bapak. Iya, oke. Siap Bapak. Makasih Baik, Bapak arahan Bapak. siap. Thank you, sama-sama. Lanjut kita selanjutnya ada Pak Auza. Silakan Pak Auza. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri Bapak. Nama Auza Jensti, bisa dipanggil Auza. Asal UPT Lapas Kelas 2B Gunung Sugi, Lampung. Oh, lam. Untuk jabatan sebagai Kepala Pengamanan Lapas Kelas 2B Gunung Sugi. Hmm. Untuk status sudah berkeluarga Pak, istri baru satu, Baru anak satu. anak baru mau Pak. Oh, kalau istri baru satu artinya ada harapan lebih nambah ya. Insya Allah Pak kalau direstui. Bisa jadi Biasanya perang enggak dunia. Pak. Oke. Dari Gunung Sugi, Lampung. Pengalaman Pak Auza gimana? Pengalaman Pak Auza? Siap Bapak untuk pengalaman self learning. Yang pertama sih untuk situs Pak. Untuk situsnya kadang susah masuknya Pak. Ya betul. Ya untuk LMS, untuk kita yang biasa di kabupaten ini kan sinyal kurang Pak. Ya, Kalau buka LMS ini harus sinyalnya betul-betul kuat benar ya, Pak. Bagus, baru dia kebuka. Nah untuk di agenda 3 ini lumayan banyak ya Pak izin modulnya. ya. Di sini Gimana maksudnya? modulnya Dibaca semua? insya Allah baca judul aja Pak izin. Sudah kuduga. Judul dan di-download semua sih Pak izin untuk Ya. materinya Hmm. dan 6 modul kok Pak. Yang pertama komunikasi dalam pelayanan publik, yang kedua Hmm. perencanaan kegiatan pelayanan publik, ketiga penyusunan RKA pelayanan publik, keempat pelayanan publik digital, kelima manajemen mutu, keenam manajemen pengawasan, dan ketujuh pengendalian pelaksanaan kegiatan. Yang mudah-mudahan bisa diterapkan di tempat kerja Bapak karena banyak sekali ilmunya untuk membuat tim efektif di lapas dan lain-lain. Pengalamannya lumayan banyak untuk baca modul ini Pak. Hmm. Ya berharap bisa dibimbing ke depannya melalui coach Bapak Ariel bisa dimengerti lebih banyak lagi tentang modul-modul ini. Sekian dari saya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Auza dari Lampung. Jadi pengalamannya Auza itu ya, karena banyaknya modul tadi cukup dibaca covernya saja ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artinya Siap, Bapak. iya, jangan sampai nanti ada orang bertanya agenda ketiga apa saja, nah nggak tahu mata pelatihannya. Nah, kalau belum buka ya, iya. Yang penting pernah baca gitu, pernah lihat gitu ya. Iya, masalah Siap, pemahamannya Bapak. nanti diserahkan ke kita sendiri gitu. Iya, dan nanti dia pemahaman Bapak Ibu di self learning diperkuat di e-learning dan juga nanti diperkuat di klasikal. Iya, oke. Ya, thank you, Auza. Ya, calon ini nih, calon ayah ini ya. Bapak. Insya Allah bulan depan, Bapak. Bulan depan. Wah, pas itu. Pas Jadi klasika lagi, iya, Pak. iya, pas klasikal. Iya. Jadi nanti nggak Siap. terasa puasanya kan? Siap. Oke. Baik, next kita ke Pak Mahmudi. Silakan Pak Mahmudi. Mohon maaf Pak Mahmudi bisa di-unmute-kan dulu. Ya Pak, izin Pak. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. nama saya Mahmudi. Eh, Jabatan saya saat ini diamanahkan sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Muara Enim. Oh, Morenim. Ya Bapak, Muara Enim Bapak. Hmm. Siap. Sama seperti Pak Resi Pak. Satu kabupaten Pak sama Pak Resi. Ah, Kalau Pak gitu. Resi di lapas, kita di imigrasi izin Pak. Oke, ya. Untuk pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran ini, bahwa yang pertama saya menambah banyak teman Pak, menambah teman. Yang kedua, bahwa apa yang nanti bisa dapat ilmu yang didapat akan kami coba aplikasikan di kantor yang dapat menambah wawasan kami seperti ATMI, Pak. Amati, Oke. tiru, modifikasi, dan implementasikan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahmudi. Ya, alhamdulillah saya dapat lagi nih kenalan orang TPI Muarenim. Kemarin kenal dengan Pak Rahadi kemarin di angkatan 4. Sekarang lagi Ya klasikal. Bapak. Ya. Iya Terus Pak, ada satu lagi kantor satu Pak. dengan Pak Rahadi, Pak ya. Ya, Iya satu Pak, lagi satu ada kantor. anak angkat saya Pak di situ Pak. Pak Bapak. Siapa Ya, Pak? ya namanya Hafiz Pak. Iya, namanya sama dengan Wah, anak saya. Ya. oh iya. Habis. Mm-mm. Ada Oke. Pak di kantor Jadi Pak. ada Pak ya? Ya Pak. Iya, ya. Oke, jadi Ada Pak. Mahmudi merasa bahwa mendapatkan pengalaman baru dari belajar terutama pada saat self learning kemarin ya Pak Mahmudi ya, mendapatkan pengalaman baru, Ya mendapatkan Bapak. ya mendapatkan hal yang baru. Tapi sebenarnya Bapak Ibu yang lain juga Pak Mahmudi, sebenarnya Bapak Ibu itu sudah menerapkan apa yang ada di dalam modul itu sebenarnya. Tapi mungkin selama ini Bapak Ibu apa ya? Bekerjanya mengalir saja gitu. Oh, ternyata teorinya seperti ini, gitu kan? Iya, sebenarnya Bapak Ibu sudah Siap ada Bapak. pengalaman, saya yakin ya. Kayak Pak Mahmudi mungkin misalnya tentang mendiagnosa organisasi kayak kemarin misalnya kan menganalisis permasalahan. Nah, Pak Mahmudi mungkin walaupun belum ikut ini sudah bisa. Oh, ini kayaknya di tempat kita ada permasalahan ini seperti itu. Atau misalnya yang kemarin membangun tim, ya tentu Bapak Ibu bekerja semua dalam tim kan. Ya, tugas kami itu hanya mengingatkan kembali, Bapak. Tugas kami sebagai tutor, sebagai fasilitator atau sebagai coach itu mengingatkan kembali akan uraian tugas Bapak Ibu. Ya, uraian tugas Bapak Ibu. Gitu. Thank you Pak Mahmudi dari Muaranim. Siap Tinggalnya di Bapak. Muaranim Pak Mahmudi ya? Terima kasih Pak. Di Morenim sama di Palembang tinggalnya Pak. Oh gitu, ya ya, Muaranim dekat Ya, lah kalau Palembang. saya aslinya Oganilir Pak. Sama kita. Iya Pak. Eh,
Satu suku juga kita ya. Tanjung, iya, Tanjung Raja, Pak. Desa apa, Pak? Tanjung Raja, Pak. Oh, di itu. Oh, saya SMP di situ, Pak. Oh, siap, Pak. Di Kalau Bapak SMP Talang depan. Balai, Pak. Iya, betul. Di depan Kalau LP, Bapak Pak. Talang Balai, Pak. Iya. Ya, Kok tahu, Bapak? iya, Pak. Tahu, Pak. Tuh, Bocorannya dari Pak Resi, Pak. Tahu, Pak, saya, Pak. Orang Intel Pak itu. Oh gitu, pantas. Waduh, harus hati-hati nih berhadapan dengan Pak Mahmudi nih. Harus hati-hati nih. Enggak, Pak. Izin, Pak. Iya, nanti terbongkar semua ini. Ya, Oke, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Just kidding. Oke. siap, Pak. Baik, Siap, Pak. thank you, Pak Mahmudi. Lanjut Sama-sama, kita Pak. next. Di urutan yang di layar saya ada Pak Resi. Monggo, Pak Resi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Resi. Izin memperkenalkan diri, Bapak. Nama saya Resi Setiawan. Sekarang lagi diamanatkan sebagai Kepala Pengamanan pada Lapas Kelas 2B Morenin. Untuk tinggal, kalau saya di Morenin, Bapak, tapi kalau istri di Lubuk Linggau, Bapak. Oh, itu namanya LDM, Pak. Apa itu, Pak? Long distance marriage. Ya, gitu. Kalau anak muda sekarang kalau dia pacaran jarak jauh namanya LDR, long distance relationship. Nah, kalau Bapak LDM. Lanjut, Pak Resi. Untuk sementara istri baru satu, Bapak. Terus anak baru satu juga. Oh, untuk sementara. Siap, Bapak. Ada rencana, Siapa Pak. banyak? Ada rencana. Nggak tahu ya, kan Tuhan berencana lain, Pak. Bukan Oh, kita iya. yang berencana, Pak. Tuhan yang berencana lain, Pak. Iya, Kalau kita kita nggak yang tahu ya, Pak Resi, ya. merencanakannya, Pak. Apa yang terjadi ke depan kita nggak tahu ya, Pak. Ya, Pak. Iya. Terus Iya. untuk pengalaman LMS dan server learning sama seperti yang dikeluhkan Pak Oza, karena juga kan kami ini di kabupaten, Pak. Untuk LMS sendiri harus membutuhkan jaringan yang kuat. Yang kedua, terima kasih karena di dalam LMS itu kami dituntut dalam bahasanya diberi wawasan sebagai seorang pengawas itu harus bisa memetakan masalah di tempat kami bekerja, bagaimana menyusun kerangka masalahnya, dan bagaimana untuk mencari solusi yang terbaik dari keadaan di lapangan. Mungkin itu saja, Bapak, yang dapat saya sampaikan pengalaman self-learning kami di LMS. Butuh dukungan dan bantuan dan arahan dari Bapak, sehingga kami dapat melaksanakan LMS ini dengan baik, Bapak. Izin, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak Resi. Jadi apa yang selama ini sebenarnya sudah dikerjakan, jadi Pak Resi lebih paham lagi. Oh, ternyata ada yang idealnya seperti ini, gitu ya, Pak Resi ya? Ya, ada yang idealnya ya seperti ini, gitu. Misalnya tadi contohnya tadi ya. Oke. Dan nanti akan di klasikal nanti akan dikuatkan lagi. Di klasikal dikuatkan lagi ya. Ya, oke. Tapi nanti ada bisi-bisi dari Pak Mahmudi, kata Pak Mahmudi. Kalau Pak Resi berhasil mendapatkan 2, Pak Mahmudi meminta resepnya apa tuh? Mau mengikuti jejaknya. Bagi-bagi kata Pak Mahmudi, bagi-bagi resepnya aku sih. Pak Resi bagi-bagi resepnya kalau berhasil. Siap. Oke. Baik, kita lanjut. Next ada di catatan saya ada siapa lagi ya di layar saya ini. Pak Romi. Pak Romi, silakan Pak Romi. Baik, terima kasih Bapak. Izin Bapak memperkenalkan diri. Saya Romi Meriza dari Lapas Kelas 2B Lusukun. Sekitar 6 jam Pak perjalanan dari Provinsi Aceh, dari Banda Aceh Pak. Ke arah mana itu Pak? Ke arah Ya, Pak. barat? Ke arah mana? Aceh Utara Pak, dari daerah timur Pak. Oh, Aceh dekat Utara. Pondok Semawe. Semuanya Sabang, betul, Pak. Ya, sekitar 45 menit dari Lusmoyo Pak. Oh. Jadi Pak, pengalaman saya dalam pembelajaran self-learning ini ya menambah wawasan Pak dan teori-teori yang telah pernah kita terapkan di UPT kita masing-masing Pak. Jadi merefresh lah Pak istilahnya Pak. Iya. Pak, sekian terima kasih Bapak.
Iya, baik, terima kasih. Ya, jadi betul Pak Romi, diklat ini jangan dianggap sebagai suatu beban, jangan dianggap suatu apa ya, suatu hal yang berat, tapi ya itu tadi untuk merefresh ya, untuk merefresh kembali, oke, apa pemahaman Bapak Ibu tentang tugas-tugas keseharian Bapak Ibu yang berhubungan dengan apa ya, uraian tugasnya berhubungan dengan jabatan Bapak Ibu. Ya, jadi refresh. Apalagi nanti begitu ke Lubuk Linggau, Pak Romi jangan dijadikan beban, anggap saja Pak Romi refreshing ke Betul, Lubuk Pak. Linggau. Ya. Iya, Mbak Desi siap mengantarkan kita untuk nyicip durian. Ya, ya Pak. Ya, pesan saya, ya jangan temannya saja Pak Resi, diajak Pak Resi. Sekali-sekali bolehlah kita disenggol. Oke, thank you Pak Romi dari Aceh Utara Pak ya. Ya, itu Pak. Iya, jauh sekali ya Aceh ya, di ujung Pulau Sumatera. Oke, lanjut kita. Next ada Pak Irwan Asril. Silakan Pak Irwan Asril, di layar sana ada Pak Irwan. Ya, Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan nama saya Irwan Asril, asal UPT Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Pekanbaru. Sekarang saya menjabat sebagai Kasih Intergakim Kantor Imigrasi Pekanbaru. Pengalaman saya terkait dengan pembelajaran mandiri ini Pak, berusaha untuk belajar sendiri, menikmati sendiri, walaupun itu hasilnya kita juga seperti Pak Oza bilang, masuk nggak masuk, yang penting kita baca dulu. baca dulu, betul. Ya, yang kedua berusaha untuk menyetak semua Pak, modul-modul yang diberikan. Kalau Oh, tidak di depan monitor sangat kuat Pak. Ya ya biasa betul. sesuai dengan apa Bapak arahkan tadi kan. Udah tua, nggak kuat di monitor, ya muntah-muntah sendiri Pak, ya kan bikin pusing. Iya, Mungkin itu aja Pak. Alhamdulillah, mohon bimbingan dan arahannya terkait pembelajaran ini. Terima kasih. oke, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Jadi Pak Irwan ya, ya memang kadang-kadang gitu Pak, ada yang kalau dia membaca yang print outnya kayaknya lebih 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 apa ya, lebih paham daripada dia membaca yang berbentuk elektroniknya Pak Irwan ya. Iya, terima kasih Pak Irwan dari Pekanbaru. Tadi Pak Irwan mengatakan sama seperti Pak apa tadi, Pak Uza ya, yang katanya paham nggak paham, yang penting baca dulu gitu ya. Nah, saya tambah ini untuk Pak Irwan dan yang lainnya. Nanti ketika saya kasih tugas asinkronus, benar atau salah, yang penting ngumpul dulu gitu. Terima kasih Pak. Iya, jangan terlalu banyak pertimbangan. Kalau sudah selesai dikerjakan, jangan terlalu ingat, ini entah salah, entah gimana, nggak penting, kumpul saja dulu. Yang penting ada rekam jejaknya di LMS bahwa Bapak sudah ngumpul, atau ada rekam jejaknya di HP saya bahwa Bapak sudah ngumpul gitu. Ya, Oke. terima kasih Iya. Pak. Ya, karena seperti kita katakan, sesuatu itu tidak ada yang sempurna ya. Iya, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sempurna. Proses Pak. Jadi wajar. Ya, wajar kalau kerjaannya masih ada keliru-kelirunya sedikit-sedikit. Wajar ya. Oke, kita tidak akan menuntut kesempurnaan di sini. Oke, Pak Iwan? Siap. Makasih Bapak. Oke. Lanjut kita ke Ibu sekarang ya, di sebelah Pak Irwan ini pasal di Ibu Rosliani. Monggo Bu. Baiklah, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aril dan juga para anggota kelompok 3. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rosliani Pulungan, asal UPT saya di Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang. Jabatan saya sebagai Kasih ADM Kamtib dan alhamdulillah diamanahkan lagi sebagai PLH KPLP. Pengalaman saya selama belajar mandiri maupun e-learning sekarang Pak, alhamdulillah selama ini saya memang jarang diikutsertakan dalam kegiatan diklat, dikarenakan mungkin kesibukan saya karena di lapangan Pak ya. Nah, jadi sekarang saya merasa menambah ilmu lagi dan udah gitu menambah teman-teman lagi, dan alhamdulillah juga nanti saya ada kesempatan untuk klasikal. Jadi seperti kata Bapak tadi,
Mungkin itu kesempatan saya untuk refreshing sebentar. Hanya itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Roslaini. Satu tempat dengan Pak Dwi Heri ya di kelompok 2 ya. Dwi Heri, bukan Pak, Bu. Pak Efri, Pak. Efri Redius, Lapas Perempuan kelas 2 Palembang. yang ini yang sekarang lagi klasikal. Ya, siapa Pak? Kalau Dwi Heri. Pak. Ya, kemarin saya masuk kelasnya Pak Hefri itu. Oke. Pak. Oke, Bu Roslaini. Kalau Ibu Iras itu Pak, orang libur dia kerja, orang kerja dia kerja Pak. KPLP itu nggak ada jamnya Pak. Sama lah gitu. dengan yang bilang itu, yang ngobrol itu. Oh gitu, mantap itu. Kerja terus Pak, tiap hari Pak. Itu Jadi sebenarnya kalau itu tadi, misalnya ada Pak. kegiatan di luar kantor, waktunya refreshing. Gitu. Mohon maaf Bapak kan Kesempatan ya Pak Resi. Kesempatan refreshing. Iya, karena kegiatan di LPP itu banyak Pak, karena di tengah kota kan Pak. Nah, jadi Ya, betul. Yang di Merdeka itu ya Bu ya? Siap Bapak, yang di Merdeka. Sebelah Masjid Agung itu ya? Iya Bapak. Jadi masalahnya Bu Ros tuh tamu tuh. Gitu banget sih. Oke, iya. Jadi Bu Roslaini itu tadi ya merasa bahwa itu tadi ya bahwa dengan adanya itu kan bisa menambah pengalaman juga menambah wawasan ya walaupun belajar secara mandiri dan juga itu tadi menambah pergaulan juga bisa kenal dengan sesama dari Kemenkumham di daerah-daerah yang lain ya. Kalau nggak ikut ini mungkin Bu Ros belum kenal dengan Pak Mahmudi tadi dengan Pak siapa tadi yang dari Aceh tadi ya. Gitu. Iya, tapi dengan pengalaman. Ya. Oke, lanjut kita. Bu Roslaini bukan orang Palembang ya? Saya orang Medan, Bapak. Jadi merantau di Palembang. Oh gitu. Biasanya kalau sudah ngirup cukup Palembang, betah cukup nggak mau pulang lagi, Bu. Oh iya. Iya, betul, Bapak. Iya, hari ini sudah ngirup cukup belum, Bu? Belum, Pak. Sama seperti Bapak-bapak yang lain, hanya mengopi saja. Aduh, mantap tuh. Nanti lah kita di Linggo kita ngopi bareng ya. Siap, Bapak. Ada Pak Resi nanti yang menjamu kita. Ya, tenang betul. aja. Pak Resi ada tempat ngopi-ngopi yang saya bilang tadi. Sebenarnya. Kalau Pak Resi kan harga tetangga kan? Iya. Benar-benar. Semangat Pak Resi. Saya masih keluarga dengan Pak Mahmudi, Pak. Jadi saya tahu benar kampung Bapak Pangkalan Balai karena saya pernah penempatan di Tanjung Raja. Oh, di Tanjung Raja, ya betul. Talang Balai, saya tahu benar. Talang Balai. Sekolah saya di sana, Bu. Saya SMP di sana. Tamat SMP ke Palembang. Dari sampai SMP. Kalau desa SD di kampung, SMP-nya karena dulu cuma ada satu-satunya SMP di kecamatan itu, Bu. Jadi kita semua yang masih satu nenek ya. Sama ini Pak ya, satu angkatan sama Pak Edward Chandra Pak ya. Pak Edward Chandra itu adik kelas kakaknya yang satu angkatan. Oh siap Pak. Pak Edward Chandra Sekda Pak ya. Iya. Iya. Bukan Pak, asisten sekarang. Oh, saya asisten ya. Ya itu kakaknya yang kakaknya Rudi itu Pak Mahmud yang satu angkatan saya. Teman permainan kecil di kampung dekatan sama-sama SMP cuma SD-nya beda. Dia di SD Muhammadiyah, saya di SD negeri. Oke. Baik. Thank you Bu Roslaini dan yang terakhir satu lagi ada yang ketinggalan nih. Siapa ya? Pak Barus ya? Ya Pak Julius, silakan Pak Julius. Siap, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ikan patin, ikan teri kalau digulai enak sekali. Walaupun kita jauh tapi dekat di hati, izinkan kami memperkenalkan diri. Oke. Bapak, dari Melayu memang seperti itu. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Julius Barus. Julius itu nama, Barus itu adalah marga, asal dari Medan, Sumatera Utara. Ini jabatan yang dipercayakan Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2 Birngat, Kanwil Kemenkumham Riau. Oh, di Rengat Pak ya? Rengat Bapak, siap. Rengat ikan patin. Istri. Kalau di sini ikan sepat, ikan gabus Pak. Oh iya Pak, makin cepat makin bagus Pak. Kita tutup aja nih Pak. Mohon maaf Bapak, hanya bercanda Bapak. Istri tetap 1, anak ada 5. Kemudian pengalaman selama mengikuti LMS dan self learning ini Bapak, yang pertama belajar sabar Pak, karena terkadang
jaringan di sini Pak seperti lagunya Mau Mere Pak. Oh Putar gitu. ke kiri, putar ke kanan, nggak nyampe-nyampe, muter-muter terus Pak, loading terus. Jadi belajar sabar memang Bapak. Ditambah lagi pada saat loading datang lagi anggota mungkin Pak ini begini Pak ini. Saya bilang Iya. belajar. Tolong Pak tekan dulu Pak. Kalau nggak keluar lah susah Pak. Tapi pengalamannya sangat berharga. Dan Iya, iya, memang iya. setelah pengalaman yang paling berharga Pak, saya pelajari bahwa memang dari semua tema ini yang di pembelajaran ini Pak tidak jauh-jauh daripada pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi dari 6 area perubahan itu Pak sama, kalau saya pelajari semua sama. Mulai dari perubahan tentang bagaimana integritas, role model sampai nanti ke pelayanan publik. Jadi mungkin ini akan menambah wawasan kami ketika menjadi memimpin ke depannya Bapak dan pengalaman yang berharga. Mohon ke depannya tetap bimbingan dan arahan dari Korps Aril. Demikian Oke. Bapak, burung bangau, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Julius ya. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Julius itu ya. Jadi intinya memang Bapak Ibu ini kan sekarang dalam tataran pejabat pengawas ya. Kalau dulu namanya eselon 4. Nah, di diklat kita ini ada kompetensi manajerial yang dikembangkan. Khususnya di PKP itu adalah bagaimana mengembangkan kompetensi pemimpin melayani. Jadi bagaimana Bapak Ibu menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan melayani. Jadi pemimpin pelayanan menumbuhkan jiwa kepemimpinan melayani. Ya, nah, kalau kita lihat di nama agenda kita yang kedua kemarin itu ada kepemimpinan pelayanan. Nah, di situ. Jadi intinya apa? Di agenda kedua itu Bapak Ibu bagaimana agenda kedua ini mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu ini dalam tataran pejabat pengawas itu adalah seorang pemimpin pelayan, pemimpin yang melayani. Nah, di agenda ketiga itu nama agendanya apa tadi? Pengendalian pekerjaan. Jadi bagaimana Bapak Ibu melaksanakan pelayanan di tempat unit kerjanya Bapak Ibu. Nah, gitu. Oke, terima kasih semuanya ya. Kita lanjutkan kita masuk ke tahapan kita selanjutnya di pembelajaran kita ya. Ya, di itu sebentar. Ya. Ya. Oke, saya share screen lagi. Kita sudah melalui dua ini tadi ya. Kita sudah melalui dua ini, sudah perkenalan sudah, kemudian berbagi pengalaman. Bapak Ibu juga langsung tadi menceritakan pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan sebagai peserta pelatihan kepemimpinan pengawas selama pembelajaran mandiri. Tadi juga ada yang sudah bercerita tentang pada saat belajar e-learningnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke overview tentang agenda ketiga. Ya, jadi agenda ketiga ini Bapak Ibu, nama agendanya adalah pengendalian pekerjaan. Agenda ini membekali Bapak Ibu sebagai peserta PKP dengan kemampuan mengendalikan pekerjaan, ya, mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan mengedepankan perencanaan, anggaran, pembentukan pada mutu, pengawasan dan pengendalian, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi Bapak Ibu seperti saya katakan tadi, di agenda ketiga ini Bapak Ibu bagaimana mengingatkan kembali bagaimana seorang pejabat pengawas itu memberikan pelayanan, melakukan suatu kegiatan pelayanan publik. Yang mana katanya suatu kegiatan dimulai dari perencanaan, kemudian ada penganggarannya, kemudian ada pengawasan dan pengendaliannya, dan semua itu dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jelas Bapak Ibu, sesuai dengan perkembangan TI yang begitu besar sekarang, mau tidak mau kita juga harus memanfaatkan itu. Apalagi sekarang kita mau membangun namanya e-government.
Jadi bagaimana caranya kita menciptakan organisasi kita itu menjadi organisasi digital, organisasi yang berbasis digital, ya, termasuk juga dalam pelayanan, termasuk juga dalam pemberian pelayanan, ya. Oke, baik. Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, mata pelatihan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ustadz tadi. Iya, artinya itu sudah benar ya, sudah terbukti memang Pak Ustadz membaca. Nah, dibacanya modul ya. Karena dia tadi menyebutkan nama-nama mata pelatihannya. Nah, nama pelatihan yang dia ada di modul yang Bapak Ibu pelajari di belajar mandiri. Yang pertama ada komunikasi dalam pelayanan publik, kemudian ada pelayanan publik digital, ada perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik, pengendalian pelaksanaan pekerjaan, kemudian ada manajemen mutu dan manajemen pengawasan. Nah, ini ada 7 mata pelatihan yang Bapak Ibu pelajari dalam pembelajaran agenda ketiga ini, Bapak Ibu. Keterkaitannya apa? Keterkaitan agenda ketiga dalam pembentukan kompetensi kepemimpinan pelayanan, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat ke sini, ya. Nah, antara agenda kedua dengan agenda ketiga itu saling berkaitan, saling mengisi, ya, saling mengisi. Jadi agenda dua dan agenda ketiga ini pada intinya dia dalam satu kesatuan. Tadi saya sebutkan bahwa di agenda kedua ini bagaimana menjadi apa ya, menjadi pemimpin, ya, bagaimana menjadi pemimpin pelayanan. Ya, ini kembali ke diri kita sendiri, ke diri Bapak Ibu selaku pejabat pengawas. Kalau yang agenda ketiga ini itu bagaimana mengendalikan orang lain, bagaimana melakukan pekerjaan. Ya, tentu saja ketika kita melakukan pekerjaan juga ada pengaruhnya dari sini, pengaruhnya dari agenda kedua. Jadi agenda kedua ketiga ini satu kesatuan. Nah, pada saat kita mengendalikan pekerjaan, pada saat kita melakukan kegiatan pelayanan, oke, kita melalui tahapan-tahapan ini. Dimulai dari perencanaan, kemudian dari pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Di mana keseluruhan kegiatan ini, ya, itu dijiwai oleh agenda 1. Dijiwai oleh agenda 1. Jadi kalau kita lihat ruhnya atau amanahnya, kalau agenda 1 ini pada pembentukan sikap perilaku, bagaimana seorang pejabat pengawas itu bersikap dan perilaku. Yang agenda kedua, bagaimana seorang pejabat pengawas itu menjadi seorang pemimpin pelayanan. Dan yang ketiga ini, bagaimana seorang pejabat pengawas itu mengendalikan orang lain dalam melaksanakan atau dalam memberikan pelayanan. Nah, gitu. Ya, jadi kedua ini jadi dia jiwai oleh agenda 1. Oleh agenda 1. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu merumuskan ini, tadi, ya, merumuskan yang tadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi. Nah, Bapak Ibu nanti akan akan diinspirasi, akan diperkaya dengan mata pelatihan, salah satu mata pelatihan di agenda keempat, yaitu studi lapangan. Nah, di agenda keempat. Nanti di hari Kamis kita ketemu lagi ya. Jadi Bapak Ibu kita lama nggak bertemu ini, agenda ketiga, agenda keempat ketemu lagi kita. Agenda keempat kita ada 2 mata pelatihan. Mata pelatihan pertama itu studi lapangan dan dan kedua ada rencana aksi perubahan. Ya. Nah, jadi ini nanti penerapannya itu pada saat rencana aksi perubahan. Pada saat Bapak Ibu akan melakukan perubahan di unit kerja Bapak Ibu. Ya, perubahan yang ada di unit kerja Bapak Ibu, terutama dalam pemberian pelayanan. Dan goal akhirnya adalah Bapak Ibu bisa memberikan pelayanan prima, memberikan pelayanan publik yang prima. Oke. Nah, ini keterkaitannya. Jadi dia saling berkaitan, mata pelatihan atau agenda-agenda dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini, Bapak Ibu. Oke, baik kita lanjutkan. Ya. Sedangkan
Mata pelatihan yang ada tadi ada 7 dan target kompetensi yang diharapkan ini Bapak Ibu. Ya. Oke. Tujuan akhirnya dari pembelajaran agenda ketiga ini adalah Bapak Ibu ya memiliki kemampuan atau memperkaya lagi kemampuannya, meningkatkan lagi kemampuannya dalam mengendalikan tugas pelayanan. Ya, dimana kalau kita kelompokkan mata pelatihan yang ada di agenda ketiga ini, yang pertama berranah 1 ini berbicara rumpun 1 atau ranah 1 ini berbicara dari standarisasi, ya, dimulai dari perencanaan TPP dan penyusunan RKA. Ini berbicara tentang standarisasi, ya. Pelaksanaannya ada di sini. Ya, pelaksanaannya ada di sini. Bagaimana membangun komunikasi, bagaimana pengawasannya dan pengendaliannya dalam melaksanakan pekerjaan. Ya. Kemudian untuk pengendaliannya itu ada di sini, di manajemen mutu dan pelayanan publik digital. Jadi secara garis besar, mata pelatihan yang ada di agenda ketiga ini bisa dibagi 3 garis besar. Yang pertama berbicara tentang standarisasi pelayanan, kemudian bagaimana melaksanakan atau memberikan pelayanan, dan yang ketiga bagaimana mengendalikan pelayanan. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau didiskusikan dulu, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau didiskusikan, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan sehubungan dengan pengantar dari agenda ketiga ini. Belum ada? Oke. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan dengan overview dari mata pelatihan yang ada di agenda ketiga ini. Yang pertama itu komunikasi, ya. Ya, yang pertama adalah komunikasi dalam pelayanan publik. Jadi setelah Bapak Ibu mempelajari mata pelatihan ini, Bapak Ibu akan mampu menerapkan komunikasi publik yang efektif. Ya, ini ada indikatornya. Nah, materi pembelajarannya ada 4. Ada komunikasi dalam kepemimpinan organisasi, komunikasi efektif, komunikasi publik, dan praktek komunikasi. Ya, jadi pertanyaan, kenapa? Kenapa mata pelatihan komunikasi dalam pelayanan publik ini penting bagi seorang pejabat administrator? Jadi seperti sebagai pejabat pengawas, maaf. Sebagai pejabat pengawas, maka komunikasi itu adalah suatu kompetensi utama yang harus dimiliki oleh pejabat pengawas. Jadi seorang pejabat pengawas harus memiliki kompetensi komunikasi. Ya, kenapa? Ya, karena dia akan menyampaikan atau berkomunikasi ya kepada pelanggan atau kepada orang yang dilayani itu berbekal ilmu atau berbekal pemahaman tentang kompetensi tentang komunikasi ini. Jadi komunikasi itu yang efektif kalau pesan yang disampaikan dalam komunikasi itu yang disampaikan oleh komunikator itu bisa diterima oleh komunikan. Ya, jadi dalam unsur komunikasi itu ada komunikator, pemberi pesan, ada penerima pesan, komunikan, ada juga pesannya, ya, ada juga channelnya melalui apa, ya. Dengan kemampuan berkomunikasi yang baik, seorang pejabat publik diharapkan mampu menggerakkan stakeholder sesuai dengan yang diharapkan. Ya, jadi kan yang kemarin itu di agenda kedua kan Bapak Ibu sudah belajar membangun tim efektif. Bagaimana ya kita memberikan pelayanan itu kita bekerjanya dalam tim. Bagaimana kita membangun dalam tim. Di mana tim-tim yang terlibat itu bisa dari internal, bisa dari eksternal. Dan juga kita melibatkan stakeholder. Ya, dan juga kita melibatkan stakeholder, pemangku kepentingan, orang yang memiliki minat dan juga memiliki pengaruh terhadap pelayanan yang kita berikan, khususnya terhadap perubahan yang akan kita lakukan dalam pemberian pelayanan. Nah, bagaimana kita menggerakkan stakeholder ini yang dituntut atau adalah kemampuan berkomunikasi. Nah, itu. Jadi, kenapa komunikasi dalam pelayanan publik ini penting dipelajari, dipahami oleh seorang pejabat pengawas. Ya. Kemudian yang kedua, itu pelayanan publik digital.
Ya, jadi diharapkan nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan rencana pelayanan publik digital, ya, pelayanan publik digital. Ini ada indikatornya. Jadi materinya itu ada 4, ya, tentang semuanya berbicara tentang bagaimana pelayanan publik digital itu. Mengapa mata pelatihan ini penting? Pelayanan publik digital ini penting, ya, karena seperti kita ketahui bahwa di roadmap pemerintahan Indonesia itu sekarang ini sedang dilakukan transformasi digital. Jadi transformasi digital itu bagaimana unsur pemerintahan itu kita selaku unsur pemerintahan itu membangun organisasi kita menjadi organisasi digital. Nah, arah menuju ke organisasi digital itulah yang disebut dengan transformasi digital. Kita bertransformasi, ya. Sehingga nanti kalau ini sudah ditransformasi semua, maka organisasi kita akan menjadi organisasi digital. Dengan proses digitalisasi, diharapkan pelayanan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan transparan. Ya, karena kalau kita berbicara tentang digital dari segi keefektifannya itu sepertinya targetnya bisa dicapai, target pelayanan kita itu dari segi pemanfaatan sumber dayanya juga bisa dicapai, dari segi efisiensinya, dari segi bagaimana kita menggunakan memanfaatkan sumber daya yang ada, ya. Kemudian dari segi cara pengelolaan juga yang transparan. Tuh. Itu mengapa mata pelatihan ini penting dipelajari, penting dipahami oleh pejabat pengawas. Yang ketiga, itu perencanaan. Perencanaan, jadi hasil belajarnya bisa memahami konsep pelayanan publik, ya, yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan kementerian atau daerah. Kalau Bapak Ibu kan ada di kementerian, ya, kementerian. Bagaimana merencanakan kegiatan pelayanan publik, bagaimana menyusun perencanaan, ya. Dan itu ada indikator, materinya ada 2. Sedangkan mengapa ini penting? Ya, karena seorang pejabat pengawas harus memahami prosedur penganggaran yang baik dan juga yang relevan dengan tujuan nasional. Selain itu, pejabat pengawas juga harus mampu menyusun perencanaan sesuai dengan perkembangan kepemerintahan. Ya, jadi seorang pejabat pengawas bukan hanya kepada tataran pelaksanaan, dia juga mampu untuk menyusun perencanaan. Itu di mata pelatihan perencanaan kegiatan publik. Kemudian yang keempat, mata pelatihan keempat itu penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu mampu menyusun RKA pelayanan publik, ya. Ya, walaupun Bapak Ibu sudah pada prakteknya sudah, tapi kita hanya mengingatkan kembali, kita menegaskan kembali apa ya, tusi Bapak Ibu selaku pejabat pengawas. Mengapa penting mata pelatihan ini? Jadi seorang pejabat pengawas harus memahami bahwa pemerintahan daerah dalam menyusun pembangunan daerah merupakan satu kesatuan. Dan juga seorang pejabat pengawas harus memahami dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan perencanaan, terutama perencanaan anggaran. Diperlukan keterampilan dan kemampuan menyusun RKA. Nah, ini Bapak Ibu kenapa mata pelatihan ini penting untuk dipahami oleh pejabat pengawas. Yang kelima, pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Hasil belajar diharapkan setelah Bapak Ibu mempelajari mata pelatihan ini, Bapak Ibu mampu melaksanakan dan menganalisis hasil monitoring pelaksanaan pekerjaan. Ya. Nah, mengapa ini penting? Karena salah satu fungsi dalam manajemen organisasi adalah pengendalian. Seperti kita tahu sama seperti yang ini tadi. Ya, kalau kita lihat dalam ini kan ada perencanaan. Nah, ada perencanaan. Nah, di sini juga ada pengendalian. Jadi fungsi dalam manajemen organisasi itu ya ada yang menyingkatnya APOA, ya. Ada planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling. Jadi kita kepada salah satu fungsi itu adalah controlling, itu pengendalian. Bagaimana seorang pejabat pengawas itu mampu mengendalikan dalam hal mengawasi, memantau atau mengendalikan suatu kegiatan pelayanan yang diberikan di unit kerjanya. Itu mengapa mata pelatihan ini penting. Yang kelima, ya, manajemen mutu. Ya, hasil yang diharapkan, yang keenam. Yang keenam, ya, manajemen mutu. Jadi Bapak Ibu selaku pejabat pengawas, selaku peserta PKP saat ini mampu memahami manajemen mutu dan menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu, ya, yang relevan dengan pelaksanaan tugas sebagai pejabat pengawas.
Itu ada indikatornya, ada materinya. Nah, kenapa mata pelatihan ini penting, Bapak Ibu? Karena sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pajak pengawas dalam mengendalikan mutu pekerjaan. Ya, salah satu tugas dan tanggung jawab dari pengawas adalah mampu mengendalikan mutu pekerjaan. Kemudian pejabat pengawas mengelola mutu di lingkungan tugasnya sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana di bawahnya. Ya, jadi Bapak Ibu mampu nanti diharapkan berkembang kembali kemampuannya untuk mengendalikan pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau staf pelaksana yang ada di bawahnya. Ya, kalau Bapak mungkin ada di Kasubsi, mungkin atau di stafnya. Dan yang terakhir adalah manajemen pengawasan. Di manajemen pengawasan ini mampu memahami konsep tentang manajemen pengawasan dan substansi pengawasan dalam kebijakan SPIP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Mengapa ini penting? Ya, diharapkan dengan pemahaman ini, dengan diingatkan kembali akan manajemen pengawasan ini, Bapak Ibu bisa mencegah terjadinya maladministrasi, atau bisa juga mencegah ya terjadinya penyalahgunaan wewenang, atau bisa juga mencegah kesalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku pejabat pengawas. Oke, nah itu Bapak Ibu sekilas tentang ya sekilas tentang overview mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ya Bapak, nanti boleh minta kirim Pak. PowerPoint-nya bagus Pak. Itu muji itu modus bukan itu? Katanya modus nanti bagus. Dikirim ya. Iya, insya Allah nanti saya kirim. Saya kirim linknya saja ya Pak Ustadz dan yang lainnya ya. Ya. Siap Bapak, terima Ini kasih. saya bikinnya di Canva, jadi saya kirim link Canva-nya saja ya. Iya. Siap. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu kita lanjutkan. Tadi kita sampai ke sini ya. Ya, kita lanjutkan di sekuen terakhir dari pembelajaran kita. Kita sudah overview. Sekuen terakhir kita adalah penjelasan tugas asinkronus. Ya, penjelasan tugas asinkronus. Ya, ada penjelasan tugas asinkronus. Nah, Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sama seperti di pembelajaran agenda 1 dan 2, ya, di pembelajaran agenda 3 juga ada tugas-tugas asinkronus yang harus Bapak Ibu kerjakan. Nah, tugas asinkronus itu dibagi dua, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Ya, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Tuh, ya. Kita bicara tentang tugas individu hari ke-15, ya, hari ini. Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi pihak internal dan eksternal yang memiliki kaitan dengan pelayanan publik di tempat Bapak Ibu. Ya, siapa-siapa saja pihak internal dan eksternal yang terkait dengan pelayanan yang diberikan di unit kerjanya Bapak Ibu. Kemudian mengidentifikasi substansi yang dapat dikaitkan dengan komunikasi pelayanan publik. Ya, kira-kira Bapak Ibu buka di mata pelatihan modul komunikasi itu, kira-kira muatan dari mata pelatihan itu apa yang bisa dimasukkan dalam, bisa dikaitkan dengan pemberian pelayanan publik. Oke, termasuk juga pelayanan publik digital. Kemudian menyusun strategi pelayanan publik di unit kerjanya dengan pihak eksternal dengan menggunakan teknologi digital. Bapak Ibu coba nanti rumuskan strategi penyusunan rencana pelayanan publiknya dengan memanfaatkan teknologi digital. Oke, kemudian untuk tugas kelompok Bapak Ibu diminta untuk menganalisis kasus pelayanan publik digital. Ya, kasusnya nanti disiapkan oleh fasilitator. Kemudian Bapak Ibu rumuskan strategi penyelesaian kasus pelayanan publik yang disiapkan oleh fasilitator. Nanti saya siapkan nanti kasusnya. Kemudian yang kedua, dua tugas kelompoknya. Yang kedua menganalisis hasil IC. Nanti ada pembagian kelompok.
Nah, nanti pilih salah satu anggota kelompok, kemudian Bapak Ibu diskusikan isi yang dibuat oleh salah satu anggota kelompok itu, kemudian rumuskan strategi untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan digital. Strateginya gimana? Ya, oke. Nah, ini rincian unit tugasnya, deskripsi tugasnya. Ya, rinciannya ada di sini. Saya tutup dulu. Ya, enggak usah dicatat Bapak Ibu, nanti saya kirimkan saja filenya. Ya. Ya, ini tugas pengendalian pekerjaan. Nah, ini tadi tugas pertama. Tugas kelompok dulu ya. Tugas kelompok. Nah, jenis tugasnya ada tugas kelompok. Nah, Bapak Ibu, topiknya adalah ini berhubungan dengan nanti kaitkan ya tugas ini dengan mata pelatihan komunikasi pelayanan publik dan pelayanan publik digital. Yang pertama Bapak Ibu tadi sudah saya paparkan di awal tadi, Bapak Ibu menganalisa kasus pelayanan publik digital. Nah, kasusnya ada di poin 2 itu. Silakan diklik di situ ya. Diklik di situ itu berbicara tentang diskriminasi pemberian layanan BPJS ya. Kemudian dari isi Bapak Ibu pelajari yang dari link yang saya berikan itu, Bapak Ibu pelajari kemudian Bapak Ibu lakukan analisis ya. Ini tugas yang berikutnya, yang tugas kedua dari kelompok ini. Pilih salah satu anggota, isi anggota, kemudian Bapak Ibu analisis ininya ya, isinya dan rumuskan strateginya. Oke. Petunjuk pengerjaannya ini tugas kelompok ini ya. Jadi format tugas itu ditulis dengan bahasa Indonesia Bapak Ibu. Ya. Jangan menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa daerah, tapi gunakan bahasa Indonesia ya. Iya, dengan spasinya 1,5. Format ukuran kertasnya itu A4, marginnya kiri kanan atas bawah 2,5, 2,5. Font hurufnya huruf Arial. Arial jangan Arial Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu mencari huruf Arial nggak ketemu di situ. Iya, yang adanya hurufnya huruf Arial. Ukurannya 12, jumlah halaman itu maksimal 10. Jadi jangan lebih dari 10. Pak, gimana kalau 1 lembar? Oke, 2 lembar. Jadi 3 lembar, nggak apa-apa. Gitu. 4 lembar, bagus. Pokoknya jangan lebih dari 10. Format filenya berbentuk PDF. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa yang terpenting lampirkan evidence. Bukti bahwa Bapak Ibu ada diskusi kelompok. Bisa video, bisa foto dari Zoom-nya. Ya. Nah, ini adalah pembagian kelompok. Pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok A, kita 2 kelompok saja. Ada Pak Irwan, Pak Julius, Pak Ading, Pak Mahmudi, dan Pak Maidi. Kelompok B ada Pak Auza, Pak Pai, Pak Resi, Pak Romi, dan Ibu Rosliani. Itu kelompok B. Hasil tugas kelompok ini dikumpulkan secara individu, Bapak Ibu. Itu kerja kelompok nanti mengumpulkannya sendiri-sendiri. Ya. Nanti Pak Irwan mengumpulkan sendiri, Pak Julius juga sendiri gitu, dan sebagainya. Walaupun itu nanti hasilnya sama, cuma pengumpulannya sendiri-sendiri. Itu dikumpulkan di LMS dan juga melalui WA ke fasilitator. Ya, paling lambat tanggal 15 September hari ini saya tunggu sampai dengan jam 23:59. Jam 12 malam ya. Ya. Nah, karena besok kita mau presentasi, besok kan ada sinkronus, kita mau presentasi hasil ini, maka setiap kelompok itu diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan menyiapkan bahan tayang. Jadi dikumpulkan juga itu. Jadi hasilnya berbentuk PDF, juga ada bahan tayangnya dalam bentuk PowerPoint masing-masing kelompok. Ya, jadi misalnya kelompok A, kelompok B, nanti silakan didiskusikan siapa nanti yang akan menjadi penyajinya. Ya. Oke, itu tugas individu. Sekarang untuk tugas kelompok, tugas kelompok. Sekarang untuk tugas individu. Tugas individu itu sama topiknya kaitkan dengan komunikasi pelayanan publik, ya.
dan pelayanan publik digital. Ini uraian tugasnya, ini formatnya sama, ya. Nah, petunjuk pengumpulannya, hasil tugas individu dimasukkan dalam satu akun Google Drive. Bapak Ibu bikin akun Google Drive satu, kemudian seperti saya katakan di awal tadi, bagi dalam folder-folder, nanti tugasnya masukkan di situ di Google Drive. Yang dikumpulkan itu linknya saja. Linknya dikumpulkan di LMS dan juga ke saya, ke fasilitator atau ke tutornya atau ke WI-nya. Ya, nah, kirimkan melalui WA. Jangan lupa pesan saya di ini ya, linknya di setting dulu biar bisa saya buka. Ya, jadi saya tidak perlu lagi request. Tidak perlu lagi Bapak Ibu membalas email saya untuk request ini ya. Ya. Nah, sama seperti tugas kelompok, peserta akan diminta untuk mempresentasikan tugas. Jadi besok kita presentasi tugas kelompok dan individu secara acak. Jadi kemungkinan waktunya tidak memungkinkan untuk 10, nanti kita undi secara acak, tapi semuanya harus siap. 10-10-nya harus siap. 10 ya kita ya. 10-10-nya harus siap dan membuat bahan presentasi. Ya, membuat bahan presentasi, bahan tayang. Oke. Itu tugas untuk hari ke-15. Untuk hari ke-16, ini sekalian saja ya. Nah, hari ke-16 ini tugasnya, nanti hari ke-16 itu kaitannya dengan mata pelajaran perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan RK, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Itu tugas hari ke-15. Ya. Oke. Ini nanti bisa dibaca saja sendiri ya. Oke. Ada juga tugas kelompok. Dan untuk kelompok hari ke-15, 16, itu kita acak lagi. Jadi kelompoknya tidak sama dengan kelompok yang di hari ini. Nah, kelompoknya ini. Ya, kita acak lagi, kita rombak lagi, supaya nanti Bapak Ibu bisa saling mengenal dan juga bisa apa ya? Komunikasinya bisa paham antar kelompok 1-2 ini. Ya, kelompok-kelompok kecilnya kita ganti lagi. Kemudian tugas hari ke-17 untuk hari Senin, ya, walaupun Senin kita tidak ada sinkronus, tapi asinkronusnya tetap ada. Kalau nggak salah Senin itu nggak ada asinkronus ya, kalau nggak salah, nggak ada sinkronus. Nah, Bapak Ibu ini tugasnya, ya, Bapak Ibu melanjutkan tugas individu di hari ke-16, yang ini kelanjutan dari sini. Ini dilanjutkan dengan ini tadi, ya. Bapak Ibu menyusun strategi pengendalian. Ya, petunjuknya sama dan juga nanti Bapak Ibu silakan membuat bahan presentasi. Karena ini akan dipresentasikan pada sinkronus ke-18. Kemudian tugas kelompoknya, ya, tugas kelompoknya itu berhubungan dengan manajemen mutu dan manajemen pengawasan. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini tugas kelompoknya. Tugas kelompoknya sama, Bapak Ibu mengidentifikasi kualitas mutu, input, proses, dan output kegiatan di seksi atau sebagian di salah satu anggota. Nanti misalnya di anggota ini ada 5, pilih mau di tempat siapa, mau tempat Pak Irwan, Pak Julius, Pak Resi, Pak Romi, atau Pak Bu Rosliani. Bu Rosliani terserah, nanti silakan didiskusikan. Kemudian Bapak Ibu tuliskan juga harapan mutunya dan deskripsikan teknik pengendaliannya, ya, untuk menjaga mutu tersebut. Kemudian hari terakhir, hari Rabu ya, hari Selasa. Untuk tugas hari Selasa cukup satu saja individu, tugasnya mudah. Bapak Ibu membuat video testimoni, ya, buat video. Durasi video itu maksimal 5 menit, paling lama 5 menit. Di mana isi video ini Bapak Ibu bercerita pengalaman Bapak Ibu belajar e-learning, di agenda ketiga ini, ya. Oke, apa yang Bapak Ibu alami pada saat belajar e-learning, apa yang Bapak Ibu rasakan, ya. Ceritakan saja dalam video dan videonya diupload di media sosial, ya. Upload di media sosial, ya. Boleh IG, boleh WA, dan jangan lupa men-tag atau mention tutornya supaya saya bisa melihat, saya tahu oh sudah diupload ini, ya. Oke. Kemudian kirimkan link video yang sudah diupload di media sosial itu di secara ini aja, update aja ke WA ke saya, ke fasilitator, paling lambat hari Selasa tanggal 19 September. Oke.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang penjelasan tugas? Silakan. Mantap, Bapak. Kenapa? Mantap. Mantap apanya? Mantap Terus ininya. belajar. Pak izin tadi udah WA, terus kan di sini kan ditunjuk sebagai ketua kelompok. Mohon izin nanti Pak minta filenya Pak, biar bisa di-share di grup. Oke ya. Saya gini dulu Pak Resi, saya kirimkan ke sini dulu. Nah ini saya Oh kirimkan siap, ke siap, ya. siap. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu menemui kendala buka ini, nanti saya masukkan juga ke grup nanti linknya. Ya, karena buka Oh linknya siap Bapak, siap. Oke. Ini link paparan saya tadi. Itu paparan itu sudah untuk paparan hari ke-18. Ya, jadi bisa dibaca itu ada sedikit-sedikit ada tambahan untuk misalnya biasa ada bahan paparan saya ambil yang itu juga nanti. Ya. Oke. Dan Oh siap ini Pak. Pak Resi dan yang lainnya dan ini tugasnya. Jadi tugasnya kita sekaligus saja, tapi Bapak Ibu ngerjain jangan sekaligus ya. Per hari gitu. Jangan tugas hari ke-18 sudah dikumpulkan hari ini. Hebat sekali Bapak Ibu ya. Iya. Oke, jadi ngumpulnya bertahap ya. Sesuaikan dengan tanggal pengumpulan di situ. Siap Pak. Nah, ini sudah saya kirimkan ke ini. Ya, sudah saya kirimkan ke di sini di chat filenya. Ya. Ya, untuk grupnya nanti juga saya kirimkan ke grup kelompok 3 ya. Ya, nanti kalau seandainya susah bukanya melalui Zoom ini atau di laptop, silakan nanti dikonfirmasi saja. Saya kirim juga di grup. Ya, oke. Oke. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya ada kendala, silakan dihubungi saja saya di WA ya, di chat saja di WA. Ada Bapak Ibu pertanyaan? Ini kalau sudah melihat tugas asinkronus, rata-rata pada ini ya, ya kayaknya pada bertambah nih kerutan di keningnya ini ya. Iya, kerutannya udah kayaknya ada yang bertambah nih kerutannya ini ya. Ya, yang penting pesan saya kerjakan saja ya dan dikumpulkan gitu. Jangan sampai tidak mengumpulkan gitu. Ya, jadi Iya, Bapak. ya jangan terlalu. Mohon izin Pak Coach, Silakan Pak mohon Ading. izin. Ya gimana Pak Ading? Ya, izin bertanya ya Pak, mungkin untuk memastikan aja, konfirmasi ke Bapak. Terkait dengan tugas kelompok ini berarti 2 makalah Bapak izin, atau satu dijadikan satu Bapak? Dua Pak. Oh, jadi 2, siap Bapak. Ya, yang satu Kemudian ah, analisis kasus pelayanan, ya, dan satu lagi itu Pak. Nanti kan kayaknya gini, kayaknya misalnya di kelompok Ading siapa saja tuh orangnya tuh kelompok Ading itu. Di kelompok Pak Ading misalnya, ya di satu kelompok lagi Ading kan ada analisis Pak hasil Irwan, esai. Pak Julius ya, ada kelompok Ading kan ada Pak Irwan, Pak Julius, Pak Ading, Pak Mahmudi dengan Pak Maidi. Nanti silakan diskusikan mau mengambil esai agenda punya siapa. Saya mau ngambil esai agenda punya Pak Julius misalnya. Ya nanti kalian diskusikan Bapak Ibu di kelompok itu diskusikan, baca, pelajari hasil isi agenda yang Pak Julius misalnya, kemudian Bapak Ibu beri masukan, rumuskan strategi-strategi untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan hasil dari esai. Ya,
Jadi kalau saran saya sebaiknya anggota 5 itu semuanya perlihatkan dulu dalam kelompok. Nanti kan ada diskusi kelompok kecil kan. Misalnya yang punya Pak Ading ini agendanya, kemudian yang Pak Julius ini gitu. Siapa lagi di anggota Pak Mahmudi ini. Nanti silakan didiskusikan siapa yang mau diangkat. Jadi ada 2 Pak Ading. Ya, yang satu tentang itu. Oke, yang satu tentang analisis kasus. Oke, ada lagi? Siap, tambahan lagi Bapak izin. Untuk tugas Silakan, Pak individu ini kan ada 3 poin Bapak. Itu dituangkan dalam satu makalah Bapak ya? Izin. Yang tugas individu. Oke, Siap. tugas individu yang hari ini ya Pak Ading ya? Yang hari ini Bapak, ya. Iya, satu makalah aja Pak, satu makalah. Siap, Ya, terima kasih satu Bapak. makalah. Ya, jadi identifikasi pernyataan nasional memiliki kaitan dengan pelayanan publik, kemudian substansi ada pendidikan dengan komunikasi, kemudian strategi pelayanan publiknya. Ya. Siap. Jadi boleh Bapak. dibuat 3 poin saja. Poin A-nya apa, poin B, yang poin 3 atau poin C-nya. Jadi bisa saja terserah Bapak Ibu silakan berkreasi ya. Bahwa mau dibagi 3 Iya, garis Bapak. ya, 3 subjudul seperti itu. Siap, Bapak. Oke. Berarti hari ini ada 4 agenda, Pak ya? 4 agenda. 2, Pak. Ya, satunya agenda virtual Zoom, satunya agenda esai agenda 3, satunya kerja tugas kelompok, satunya lagi pengumpulan link tugas individu, Pak. Oh ya, link tugas kelompok juga dikumpulkan secara individu, Pak Resi. Siap, Pak. Ya, Nah, siap. nanti Jadi setelah nanti biar saya ya. WA Ibu Dwi biar penambahan 2 agenda lagi di hari ini, Bapak. Ya kalau seandainya dia tidak bisa dimunculkan, ya digabung saja, Pak. Ya. Siap, Bapak. Siap. Artinya linknya digabung saja sehingga jadi dalam satu link. Kalau seandainya dia siap, tidak Bapak, bisa, siap. Ya, karena PIC-nya Bu Dwi ya, PIC di kelompok ini ya. Iya, Pak. Ya, Bu Dwi. ya PIC yang mengelola LMS-nya. Siap. Iya. Oke, thank you Pak Resi. Masih ada? Siap, Bapak. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, sepertinya Bapak Ibu sudah tidak sabar ingin mengerjakan tugas. Iya, sudah tidak sabar ingin diskusi kelompok. Iya, pesan saya. Sudah berasap nih, Pak. Berasap. Sudah berasap. Walaupun bukan ahli hisab ya, saya. Makanya jangan lihat ke bawah dulu, jangan ke bawah. Lihat saja yang tugas tadi kan yang hari ini, yang hari besok dan seterusnya itu jangan dibuka-buka dulu, buka aja dulu yang hari ini ya. Iya, oke. Baik, Bapak Ibu kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, yang mau didiskusikan, saya rasa cukup pembelajaran kita di Sinkronus 1 pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya, juga terima kasih atas sharingnya. Mohon maaf ada kesalahan, ada kekeliruan selama pembelajaran kita hari ini di Sinkronus ini. Yakinlah bahwa maksud saya hanya untuk mempelajari proses pembelajaran kita saja. Dan terakhir harapan saya dengan selesainya pembelajaran hari ini Sinkronus bukan berarti komunikasi kita terputus. Saya juga mengharapkan kita terus melanjutkan komunikasi melalui media yang lain selain media Zoom ini. Oke Bapak Ibu, demikian pembelajaran kita untuk hari ini Sinkronus. Kita ketemu lagi besok di Sinkronus kedua, pembelajaran agenda ketiga. Ya, kita sesuaikan dengan schedule jam berapa besok. Ya. Dan untuk pembelajaran hari ini secara virtual classroom saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Sama-sama. izin saya live ya, Bapak Ibu ya. Izin saya live ya. Bye bye. See you tomorrow.